Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Mendirikan kampus beasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa menunjukkan kepedulian seorang Eka Wahyu Kasih terhadap kualitas pendidikan generasi muda Indonesia. Di sekolah tinggi non-profit yang sama sekali tidak dipungut biaya ini, Eka Wahyu Kasih mencita-citakan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin Indonesia baru yang visioner, yang bisa membawa perubahan kepada kehidupan berbangsa dan bertanah air di bumi Indonesia, menuju ke masa depan yang lebih baik. Pak Eka, tadi saya lihat di depan judul kampus ini adalah Kampus Beasiswa STIE Kasih Bangsa. Wah, ini luar biasa nih. Karena di depannya udah dikasih nama Kampus Beasiswa. Itu maksudnya apa sih Pak? Bisa dijelaskan nggak sedikit? Kenapa Kampus Beasiswa gitu? Maksud kita memberikan nama kampus beasiswa karena seluruh mahasiswa yang masuk ke kampus ini harus memenuhi kriteria beasiswa. Jadi 100% yang masuk semua diberi beasiswa. Yang tidak memenuhi syarat beasiswa tidak ditampung di kampus ini. Kemudian kenapa kampus ini kita masukkan kampus beasiswa dan telah kita daftarkan di Haki? Karena saya ingin kampus ini selamanya adalah kampus beasiswa. Ada saya maupun tidak ada saya, harus beasiswa, itu Pak. udah beasiswa. Itu yang saya lekatkan. Itu luar biasa tuh, artinya siapapun nanti pengganti Bapak kalau mau merubah apa istilahnya vision statement dari kampus ini, dari kalau beasiswa kan berarti tidak profit oriented, tidak kan? Profit oriented. Menjadi profit oriented udah nggak bisa. Tidak bisa karena memang kita udah masukkan sebagai kampus beasiswa. Itu yang salah satu cara saya mengikat untuk agar pengganti saya itu tidak merubah visi daripada kampus ini ke depan. Oke. Nah, lagi-lagi kita bicara spiritual nih Pak. Pengen tahu saya Pak, kenapa sih Bapak sampai menciptakan ya suasana pendidikan yang full beasiswa tadi gitu ya, dengan menseleksi orang-orang yang kalau saya yakin mungkin proses seleksinya nggak sembarangan kan, orangnya harus memenuhi kriteria-kriteria yang punya spiritualitas tinggi. Bisa diceritain lagi nggak Pak, apa yang menjadi cara untuk bisa menseleksi orang-orang yang bisa masuk sini? Sebenarnya berawal daripada krisis multidimensional di tahun 98. Sebenarnya bukan hanya krisis Indonesia tapi krisis Asia. Di situ saya sebagai seorang pengusaha tersadarkan bahwa krisis itu yang sebenarnya di mana fundament ekonomi kita yang kita katakan tanda petik rapuh itu adalah karena sumber daya manusia kita tidak mampu mengelola sumber daya alam dan sumber potensi sumber daya Indonesia yang gitu kaya. Sehingga justru kita yang begitu kaya, kita tidak mampu mengelola, justru menjadi terjebak dalam krisis. Kalau yang terkait dengan spiritualitas, apa kurikulum khusus mungkin yang Bapak bisa share di dengan sini? Saya, Pak? Kita tahu bahwa sebagai seorang pemimpin di dalam dunia yang begitu beragam, termasuk Indonesia yang keberagamannya dengan lebih dari 300 suku, bangsa, bahasa dan sebagainya, pluralistik ya, dan juga agama yang begitu banyak. Mereka tentu tidak bisa eksklusif saya hanya pemimpin satu umat. Nah, betul tuh Pak. Pemimpin sejati adalah pemimpin semua umat. Nah, dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda, agama yang berbeda. Maka di sini kita ada kurikulum pengantar ilmu pengetahuan agama-agama yang ada di Indonesia semuanya, bukan sebagai keyakinan, tapi sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga sewaktu mereka jadi pemimpin semua umat, mereka tahu umat ini larangannya ini, jam sekian umat ini tidak boleh diganggu, makanan apa yang dilarang oleh umat ini. Kita harapkan pemimpin semua umat ini menjadi bijaksana, bijak dalam membuat kebijakan, bijaksana kalau muncul permasalahan, dan bajik dalam pergaulan. Lalu kalau cara-cara lain yang mungkin agak-agak ekstra
kurikuler misalnya. Tadi saya sempat diberi semacam diberi pengarahan ya, atau ini loh di sini di kampus beasiswa ini ada semacam time capsule katanya gitu. Oh ya, di sini karena kita mencetak pimpinan visioner, maka setiap sarjana lulusan sini waktu wisuda mereka harus menyusun visi dan mimpi mereka untuk 10 tahun mendatang. Mereka mau jadi apa dengan ilmu mereka sekarang, termasuk belajar apa lagi. Nah, visi dan mimpi mereka akan dimasukkan ke dalam tabung waktu yang akan dibuka 10 tahun mendatang, dan kita akan mengundang mereka 10 tahun mendatang untuk membuka tabung waktu itu pada wisuda 10 tahun mendatang. Dan kita akan cocokkan kurikulum vitae setelah 10 tahun mendatang dengan mimpi visi yang mereka taruh, apakah match apa tidak. Di sini kita bisa membuktikan mereka visioner apa enggak, kemudian mereka berjuang enggak untuk mengawal mimpi mereka, mereka bimbang enggak terhadap visi dan mimpi mereka. Nah, karena setelah mereka lulus, kami tidak bisa mengawal mereka lagi. Visi dan mimpi mereka itulah yang ada ikatan emosional dengan kampus yang mengawal mereka sepanjang 10 tahun. Saat ini, salah satu aspek yang bisa membuat persatuan kesatuan suatu bangsa, salah satunya ada olahraga. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.